berkumpul secara offline tanpa kurang suatu apapun. Baik, mungkin pada pagi hari ini ya, perkenalkan saya Lutfi ya, salah satu pelaksana juga di seksi Vera KI ya. Saya selaku MC akan memandu acara sosialisasi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk sosialisasi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Per 8 PB 2023 tentang tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan rekonsiliasi Ini telepon dan yang Pak penyampaian Nol, laporan benar bisa keuangan ini pada juga. kementerian negara atau lembaga. Nah, ini Nah, ini dikumpulkan di karena konangannya. mendekati akhir tahun ya, di mana Bapak Ibu sekalian pasti sudah bersiap-siap ya untuk menyusun laporan keuangan secara tahunan ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, izinkan saya untuk membacakan urutan acara sosialisasi pada hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh PLT Kepala KPPN Larantuka. Kemudian yang ketiga, acara sosialisasi yang akan dibawakan oleh Mas Bram selaku pemateri dari pelaksana seksi Vera ya. Terus nanti kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan yang terakhir nanti akan ada sesi penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, supaya lebih menghemat waktu ya, marilah kita mengawali acara sosialisasi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki agenda selanjutnya ya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala KPPN Larantuka, yaitu Ibu Delviana Lase. Untuk Ibu Delviana Lase dipersilahkan. Izin Bu, masih di unmute Bu. Ah, sudah Baik, Bu. terima kasih, terima kasih. Yang saya hormati, para kuasa pengguna anggaran atau yang mewakili, yang saya hormati juga teman-teman petugas atau pejabat yang menyelesaikan laporan keuangan, dan tentu tulang punggung kita adalah para operator, baik operator pelaporan keuangan maupun operator BMN dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Larantuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan, nafas kehidupan masih ada pada kita. Kita bangun pagi dan mendapati semuanya dalam keadaan baik, bukan karena kekuatan kita, melainkan karena belas kasih Tuhan atas hidup kita. Maka marilah kita isi hari ini dengan hal-hal yang berguna, yang membawa banyak kebaikan, bukan hanya bagi diri kita, bagi organisasi di tempat kita bekerja dan mengaktualisasi diri, dan bagi masyarakat yang Tuhan izinkan kita bekerja dan melayani. Yang kedua, tentu saya berterima kasih untuk kesediaan teman-teman untuk bisa bergabung di kegiatan hari ini, mungkin sambil meninggalkan atau secara simultan mengerjakan pekerjaan Anda saat ini. Tapi ketahuilah satu hal, dalam waktu yang Anda sisihkan itu untuk mengikuti kegiatan hari ini, pastikan bahwa Anda mendapatkan manfaat yang sama besarnya dengan apa yang Anda tinggalkan. Jika tidak demikian, maka Anda menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ketika ingin menjadi orang-orang yang beruntung bukan hanya karena uang, melainkan banyak hikmat dan pengetahuan yang boleh kita dapatkan dalam segala sisi kehidupan. Yang ketiga, tentu kami meminta maaf untuk waktu yang seyogianya kalau on time itu 09.30 waktu Indonesia Tengah. Namun kita baru bisa memulai tadi 09.40
jadi terlambat sekitar 15 menit. Ke depan mungkin kita bisa lebih tepat waktu dan bisa mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana karena ada ayatnya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa agar kami beroleh hati yang bijaksana. Baik, saya mulai saja dalam konteks per-8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaraan Nomor 8 Tahun 2023 tentang tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekonsiliasi, dan penyampaian laporan keuangan pada Kementerian Negara dan lembaga. Peraturan ini tentu nanti akan dijelaskan lebih detail, namun dengan berkembangnya perubahan dan kejadian-kejadian yang harus kita lalui, karena perubahan itu hakiki sifatnya dan kita harus menyesuaikan. Kenapa? Manusia disiapkan untuk cepat mengikuti perubahan, adaptif. Nah, dalam konteks ini, ayo kita bersama-sama mindset yang harus kita hadapi, harus kita ubah adalah bukan beban. Tapi perubahan yang ada harus kita ikuti untuk kita bisa bersama-sama memasukinya dan menyelesaikannya. Dalam setiap perubahan, tentu perubahan itu butuh proses. Dan setiap proses itu butuh waktu. Tantangannya berapa banyak waktu yang saudara dan teman-teman KPPN lakukan untuk bisa fight dalam konteks menyampaikan pelaporan keuangan ini. Kenapa harus ya? Sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, hukumnya wajib menyampaikan laporan keuangan. Di dalamnya tentu ada dimulai dengan rekonsiliasi. Sebelumnya tentu harus ada kualitas laporan keuangan yang bagus. 3 hal yang berjalan beriringan sampai dengan surat hasil rekonsiliasi SHR diterbitkan. Jika tidak diterbitkan, maka akan ada SP2S, pengenaan sanksi. Ketika sudah diselesaikan, maka akan keluar SP3S, pencabutan atas pengenaan sanksi. Kami berharap SP2S dan SP3S itu tidak perlu diterbitkan. Kami tahu teman-teman operator yang menjadi tulang punggung kami mampu menyelenggarakannya dengan baik. Baik, dalam konteks ini tujuan kita ada 3 ya. Untuk meningkatkan kualitas data laporan keuangan dalam konteks periode yang lebih pendek. Kalau sebelumnya itu dilakukan sampai dengan bulan berakhir, maka dengan peraturan yang baru ini menjadi tanggal 15. Tanggal 16 sanksi sudah berlaku. Tantangannya, ketika periodenya semakin pendek, maka kita harus berlari semakin cepat. Itu tantangannya. Jadi ayo teman-teman operator kita bersiap untuk situasi itu. Kalau teman-teman sudah terbiasa di awal dan menyelesaikan, maka nggak jadi masalah gitu ya. Mau tanggal 15, mau tanggal 10, it's okay. Namun, jika teman-teman operator melakukan banyak hal juga bukan hanya laporan keuangan, maka challenge-nya menjadi lebih besar, effort-nya menjadi lebih banyak. Nah, yang kedua, kita perlu mewujudkan data yang andal dan akuntabel dalam konteks data akuntansi, informasi akuntansi yang ada di laporan keuangan itu. Sering sekali kan teman-teman nggak ngisi, tinggal klik keluar. Pernah melakukan posting kan nggak? Tiba-tiba general ledger-nya udah keluar by aplikasi. Nah, ketika sudah dipermudah sedemikian rupa, apakah kita sudah menyampaikan datanya dengan benar? Apakah kualitas data laporan keuangan dan laporan barang milik negaranya sudah sesuai? Apakah kita sudah melanjutkan dengan melakukan rekonsiliasi dengan benar? Dan apakah ketika semua tahapan sudah kita lakukan, kita sudah menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu? 3 serangkaian tidak berdiri sendiri. Nah, dalam konteks tujuan yang ketiga adalah bagaimana kepatuhan itu diuji. Jadi dengan rentang periode yang semakin pendek, teman-teman digugah untuk semakin patuh, untuk semakin bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan keuangan. Kenapa? APBN yang kita kelola, ibu, bapak, saudara sekalian kelola, dalam konteks mungkin hanya menyelesaikan laporan keuangan, itu bukan uang kita. Itu uang rakyat yang secara organisasi negara dalam konteks kuasa bendahara umum negara yang dilakukan KPPN Larantuka, peruntukan dananya adalah untuk operasional ibu bapak dalam konteks pekerjaan di kantor melayani masyarakat, perlu dipertanggungjawabkan. Pak Presiden mengatakan jangan pernah 1 rupiah pun digunakan tanpa hal dengan tujuan yang baik.
Nah, semangat itu siogianya ada di dalam hati kita. Kenapa? Kelak akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, oleh sebab itu dalam 3 tujuan ini kami berharap sosialisasi ini juga kita sudah sampai menuju ke sana. Yang berikut ada 29 kondisi yang teman-teman akan hadapi dalam perubahan ini. Dari 29 kondisi itu apa yang harus kita lakukan nanti akan diuraikan oleh Mas Bram. Jadi dari kondisi 1 maka dilakukan tinjutnya begini, kondisi 2 begini. Yang paling sering tentu persediaan dan aset gitu ya. Tapi dalam ada beberapa tindakan lainnya juga situasi yang membutuhkan tidak lanjut. Maka dari 3 fitur monitoring itu yaitu to-do list, monitoring dan daftar rincian dengan periode yang semakin pendek, strateginya adalah 1, setiap hari melihat kegiatan itu dan melakukan perbaikan, menindaklanjuti. Ketika dimonitoring, ada yang perlu diawasi, lakukan. Ternyata muncul di to-do list-nya, tindak lanjuti perbaikannya. Lalu di daftar rincian dilihat apakah data yang tersaji itu sudah bisa untuk menyusun caleg, catatan atas laporan keuangan, atau CAL BMN, catatan atas laporan barang milik negara. Tentu Anda akan bilang, Ibu ngomong enak aja, emang kerjaan saya tiap hari hanya melihat itu. Seyogianya iya. Tapi seandainya pun tidak, lakukan 2 hari sekali. Jangan ditumpuk sampai tanggal 14 baru Anda kerjakan, mabok. Bagus kalau sarana jaringannya itu bagus. Kalau enggak, Anda mau rekonnya kapan, Anda mau ngerjain to-do list-nya kapan, Anda menindaklanjutnya kapan, kita dibatasi oleh waktu yang semakin pendek. Itu strategi pertama, bahwa anytime, anywhere, seyogianya bisa dilakukan. Minimal 2 hari sekali. Yang kedua, jikalau yang hadir di sini ada salah satunya bendahara, atau salah 2D gitu ya, bendahara juga ya, operator juga gitu ya, maka pastikan bahwa SPM tidak diajukan di hari terakhir bulan itu. Kejadian kami di satu satker, dia mengajukan GU itu di hari terakhir, jaringan sulit, kemarin penomoran SPM itu terkendala, maka jatuhnya menjadi realisasi triwulan 4. Yang dirugikan siapa? Semua. Jangan Anda bilang kami sangat dirugikan, KPPN juga dirugikan. Kenapa? Karena indikator kinerja kami juga menjadi menurun. Kalau ada satker kami yang kinerjanya menurun. Kinerja KPPN akumulasi dari kinerja Anda. Maka ketika Anda baik-baik saja, KPPN akan semakin baik. Tapi ketika KPPN baik, satker kami tidak baik-baik saja, maka kami menjadi kurang baik. Terkait itu, ayo bersama-sama kita bersinergi. Zaman sekarang nggak ada yang hebat sendiri. Kita harus bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, dan apapun istilahnya, untuk maju bersama. Tidak ada yang hebat sendiri zaman sekarang. Ya, kita bersama-sama untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, dalam konteks ini saya mengajak dan menghimbau semua satuan kerja kami untuk bersama-sama kita mengambil bagian. Tuhan mengizinkan engkau dalam jabatan yang dipercayakan, maka lakukan yang terbaik. Anda menjadi penting ketika Anda melakukan pekerjaan Anda menjadi penting. Nggak penting apakah Anda harus kepala, ekor, tengah, dan belakang. Apapun yang Tuhan izinkan bagi Anda, lakukan dengan sebaik-baiknya agar Anda dihargai dan menjadi penting. Dengan sendirinya akan naik itu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Saya rasa itu saja semangat dari saya. Yang KPA-nya tidak hadir, titip salam saya untuk pimpinan Anda dan sampaikan pesan-pesan ini agar bisa diterima oleh para pimpinannya. Ya, dan untuk yang KPA yang ada yang hadir, walaupun saya tadi sudah WA di KPA, saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan Ibu Bapak KPA yang hadir agar kita bisa bersama-sama merangkul. Jangan teman-teman operator dibiarkan berjalan sendiri, mencari jalannya sendiri, tapi ayo dikawal. Sedikit endorse di luar ini boleh ya, saya mau endorse bahwa ada satu tunjangan kinerja satker yang kami disuruh untuk meneliti anomali. Dan itu sudah ditemukan di beberapa KPPN di luar NTT. Harapan saya tidak terjadi di NTT, apalagi di KPPN Larang-Tuka, yang kebetulan saat ini saya PLT-kan. Jadi tunjangan kinerja itu diakali sedemikian rupa dan ternyata diterimakan oleh bendahara dengan bekerja sama terhadap operator. Hai operator, hati-hati gitu ya.
Jadi saya tidak ingin kita terdapat di Larantuka, mudah-mudahan tidak terjadi dan kita bekerja on the track saja. Saya rasa itu kesan dan pesannya untuk semua yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada yang baik tolong dibagikan karena Anda beramal bukan hanya ketika Anda memberikan uang, tapi dengan ilmu yang ada Anda membagikannya, Anda sudah beramal dan menumpuk amal itu Keren. untuk Terima kehidupan di kasih, masa Ibu. yang akan datang. Ya, baik, saya rasa demikian ya. Walaupun ada yang bocor nggak apa-apa, boleh nanti ditutup ya, admin. Semoga acara ini bermanfaat. Bukan hanya hari ini, kita akan beberapa hal ke depan juga melakukan ini. Saya juga ingin menyampaikan kepada satker kami, Mas Ervan, Kepala Seksi Veraki kami adalah PLT Kepala KPPN sebelumnya. Kalau kebetulan saya ditunjuk Kanwil bukan karena beliaunya nggak bisa, bukan, tapi terjadi perubahan dalam konteks organisasi kami. Jadi beruntunglah Anda, kepala seksinya mantan PLT Kepala KPPN. Artinya dia sudah memiliki persepsi untuk mengedepankan orientasi pelanggan dasar. Jadi terima kasih Ervan, PLT 2 saya dari Kanwil. PLT 2-nya Kasubuh Mungki, Mas Hendra Zanwar. Beliau juga akan mendampingi teman-teman untuk bisa bekerja dan melayani dengan baik. Tuhan memberkati 2 minggu ke depan. Mungkin saya akan mengunjungi Larantuka dan bisa kita kopi darat ya, ketemuan untuk bisa bersama-sama melakukan hal yang lebih baik lagi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Bu Delvi atas sambutannya ya. Di mana sambutan Bu Delvi juga mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin ya kita akan memperbanyak diskusi juga dan juga ada nanti pemaparan terlebih dahulu oleh Mas Bram. Untuk acara selanjutnya saya persilahkan Mas Bram untuk memberikan paparan kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Mas Bram saya persilahkan. Cek, cek. Izin sebentar Mas Bram ya, Oh kami iya, Ibu. rapat dengan Pak Kanwil. Izin Bapak Ibu, saya akan mungkin setengah jam keluar, tapi saya akan mengikuti selanjutnya. Selamat berkegiatan, Tuhan memberkati kita semua. Kamera saya tetap nyala. Oh, baik Bu, siap Bu. Cek, cek. Apakah suara saya terdengar, Mas Lutfi? Bapak Ibu semua? Sudah terdengar Mas Bram. Terdengar. siap. Lanjut, lanjut. Siap. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Delvi yang sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Secara highlight, secara garis besar sudah sangat lengkap ya Ibu ya. Dari apa-apa saja sih perubahan dalam Per 8 yang secara substansi ada beberapa yang berubah, terutama dalam hal koneksi atau interkoneksi antar to-do list dengan SHR, dengan tutup periode itu sudah ada interkoneksi. Jadi izin saya share screen Mas Lutfi. Izin Bapak Ibu. Izin apakah sudah terlihat? Sudah Mas Bram, sudah. Oke. Yang pertama Bapak Ibu semua, izin saya juga menangkap beberapa kata-kata ya dari Ibu Delvi terkait dengan APBN tadi. Jadi sebelum memulai agenda pagi ini saya juga ada quotes nih Mas Lutfi nih. Hati-hati dengan hal-hal kecil, kerusakan kecil dapat membuat kapal besar tenggelam. Nah, itu quotes ini. Jadi menurut saya hati-hati ya dengan hal-hal mungkin ada per baru atau kegiatan atau aturan-aturan baru. Mungkin ada yang jangan sampai kita menyepelekan atau mungkin belum sempat membaca gitu ya. Wah, jangan sampai kapal besar kita tenggelam nih Mas Lutfi. Oke, langsung saja saya ke intinya ya, ke Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Per 8 tentang tata cara monitoring kualitas data laporan keuangan, rekon, dan penyampaian LK. Jadi Bapak Ibu semua, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Delvi tadi, secara umum peraturan direktur ini yang baru dikeluarkan akhir September kemarin, dan sudah kami buat surat ya ke Bapak Ibu semua per tanggal 25 September kemarin, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah baca juga, itu secara umum mengatur tentang 3 hal. Yang pertama itu kualitas data laporan keuangan, dalam hal ini to-do list, monitoring, dan fitur daftar rincian, itu yang pertama. Yang kedua, rekonsiliasi, baik rekon internal maupun rektor eksternal Saktispan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penyampaian laporan keuangan. Itu 3 hal yang diatur dalam
per 8 tahun 2023 ini. Nah, kira-kira semangatnya apa sih untuk per 8 ini? Oke, mungkin ini batang tubuh atau struktur dari per 8 ini secara umum gambaran besarnya seperti ini, tapi intinya ada tiga hal tadi ya, terkait dengan to-do list atau kualitas data, yang kedua rekon, ketiga laporan keuangan, dan mungkin yang ada hal baru juga adanya yang seperti yang kita tidak harapkan juga ya, ada pengenaan sanksi, itu diatur secara khusus di per 8 ini. Untuk dasar hukumnya seperti ini ya, Bapak Ibu semua, mungkin seperti ini, bahwa adanya per 8 ini merupakan amanat dari PMK 217 2022 kemarin tentang sistem akuntansi pemerintah pusat, bahwa dalam pasal-pasal 20, 40, 46, dan 47 disampaikan bahwa akan diatur dalam peraturan lebih lanjut gitu. Nah, inilah peraturannya gitu. Jadi dalam PMK tersebut dikatakan bahwa untuk LK, untuk rekon dan lain sebagainya itu akan diatur lebih lanjut. Nah, diatur lebih lanjutnya sekarang lah di per 8 ini Bapak Ibu semua. Yang kemudian juga latar belakangnya adalah temuan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat 2022, terutama terkait dengan ketidakpatuhan tadi ya, atau istilahnya sering buka tutup periode lah. Itu salah satunya ya, temuan BPK. Dan yang kedua juga adanya sistem pengendalian yang belum memadai. Itu latar belakang mengapa per ini muncul gitu ya. Jadi selain sebagai amanat dari PMK yang sudah ada, itu juga merupakan bagian dari rekomendasi BPK. Kemudian tujuan dari laporan per 8 ini ya, seperti yang sudah disampaikan Ibu Delvi juga tadi, yang pertama untuk meningkatkan kualitas data laporan keuangan dalam periode yang lebih pendek. Yang misalnya Bapak Ibu yang biasa disampaikan ya, bahwa penyelesaian kualitas data itu mungkin ada yang menunggu monitoring dari KPPN gitu, atau kami menunggu ini masih belum ini, tunggu akhir bulan. Sekarang ini diberikan batas waktu supaya memudahkan ya, menurut saya ya, memudahkan satker dalam menyelesaikan tiap transaksi, karena untuk apalagi untuk satker-satker dengan nominal atau jumlah transaksi yang besar, menumpuk akan menjadi suatu hal yang menyusahkan ya jika ditumpuk di akhir, apalagi di akhir tahun atau akhir bulan lah minimal. Yang kemudian tujuan kedua ini adalah meningkatkan eh, keandalan dan akuntabilitas informasi akuntansi ya. Yang ketiga adalah terkait dengan dalam penyampaian laporan keuangan. Itu secara umum sudah disampaikan oleh Ibu Delvi. Jadi untuk per 8 ini secara umum menjelaskan ini ya, batang tubuhnya mulai dari ketentuan umum, kualitas, tata cara rekon, dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yakni terkait dengan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan. Bapak Ibu semua, kualitas data laporan keuangan ya mungkin ya Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan hal ini, merupakan kondisi menggambarkan transaksi keuangan atau BMN yang akan diproses menjadi laporan keuangan. Jadi ini merupakan transaksi keuangan yang output akhirnya adalah akan bermuara. Jadi hanya pencatatan transaksi keuangan dan kemungkinan pencatatannya belum sampai selesai lah gitu ya. Sehingga muncullah di monitoring ini. Monitoring kualitas secara berkala, kemudian ditindaklanjutilah sehingga masuk ke modul JLP di pelaporan. Jadi secara umum ada 3 fitur monitoring kualitas data laporan keuangan, yakni to-do list, menu monitoring, dan menu daftar rincian. Jadi Bapak Ibu semua, untuk sekarang ini monitoring tindak lanjut kualitas data laporan keuangan dilakukan melalui aplikasi Monsakti ya. Bapak Ibu bisa login menggunakan operator JLP-nya, ada kodenya LAP kalau nggak salah ya, LAP Satker apa gitu ya, AP. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan monitoring melalui operator JLP-nya. Jadi masuk ke operator JLP kita bisa lihat oh to-do list saya apa gitu ya. Nah, jadi ada 3 menu ini yang digunakan Satker. To-do list itu apa gitu ya? To-do list itu menyajikan informasi yang diperlukan, tindak lanjut. Jadi nanti ya ada hal baru ya Bapak Ibu ya. To-do list sekarang ada dibagi berdasarkan periodisasi tertentu. Ada to-do list bulanan, yakni diselesaikan paling lambat tanggal 15. Ini untuk aturan umumnya ya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi semua transaksi, misalnya sekarang bulan September, paling lambat untuk to-do list bulan September diselesaikan 15 Oktober gitu ya, paling lambat.
Jadi di monitoring di modul JLP tadi akan ketahuan, bisa difilter lah mana yang wajib gitu. Oh, wajib bulanan, oh ini nih ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya, apa saja yang bulanan, mana yang masuk kategori tribulanan, mana yang semesteran gitu. Nah, yang kemudian ada menu monitoring atau fitur monitoring itu untuk menyajikan transaksi, informasi transaksi keuangan dan transaksi BUMN yang perlu diawasi atau dimonitor. Jadi mungkin ada yang untuk dimonitor lanjut ya. Nah, kita masuk ke menu monitor. Kalau untuk daftar rincian itu sebagai informasi tambahan untuk pendukung caleg. Misalnya di daftar rincian ini ada menu buku besar gitu ya. Mungkin ingin mengetahui lebih dalam dari akun tertentu gimana hasil transaksinya, kita bisa cek di menu daftar rincian. Nah, selanjutnya eh, selanjutnya ini tadi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan monitoring kualitas data dilakukan terhadap transaksi keuangan dan transaksi BUMN. Itu yang pertama. Yang kemudian juga dilakukan menggunakan aplikasi Monsakti, sudah dijelaskan tadi. Nah, yang baru yang mungkin menjadi hal baru seperti yang disampaikan tadi bahwa tindak lanjut penyelesaian tergantung pada case by case-nya. Jadi berbagai ada 29 tadi kalau tidak salah ya. Ada banyak to-do list. Jadi diselesaikannya case by case. Misalnya persediaan belum detailkan, ya berarti kita detailkan dulu caranya begini. Ada hasil tetap belum detailkan, didetailkannya persediaan begitu. Berarti itu maksudnya case by case gitu. Tergantung masalahnya apa, diselesaikannya apa. Periode tindak lanjut menggunakan periode tertentu. Sudah dijelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat sekarang pembagiannya gitu ya. Mana yang masuk ke to-do list, fitur to-do list, masuk ke menu monitoring, dan mana masuk ke daftar rincian. Jadi yang wajib diselesaikan adalah dalam hal ini to-do list ya, baik bulanan, triwulan maupun semesteran. Jadi secara umum jumlah to-do list ada 29 ya. Jadi ini sudah masuk yang bulanan, triwulan, semesteran ada 29 sejauh ini. Jadi mulai dari persediaan telkan sampai kelas keluar persediaan belum kelas masuk, penyisian piutang, belum penyusunan aset dan lain sebagainya. Itu masuk dalam hal fitur to-do list. Nanti kita tampilkan juga ya dalam contoh Monsakti ya, kita akan demokan juga di mana sih kita bisa lihat gitu. Jadi di sini ada intinya ada reposisi lah sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bukan fitur yang asing, cuma ada reposisi dari masing-masing fitur ini. Mungkin ada yang sebelumnya dia masuk di monitoring, kita pindahkan atau kantor pusat atau dalam hal ini SITP memindahkannya ke to-do list gitu ya. Ada reposisi tertentu. Jadi seperti ini pembagiannya. Nah, jadi Bapak Ibu, pembagian secara periodisasi waktunya adalah sebagai berikut. Jadi penerapan PER 8 ini yang berlaku secara nasional mulai bulan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai periode laporan September ini dilakukan secara nasional memiliki pengaturan yang sama gitu ya. Jadi to-do list bulanan itu apa saja gitu ya. Jadi yang masuk dalam to-do list bulanan yang kebetulan kami sudah mengeluarkan surat kemarin ya, dalam hal monitoring to-do list gitu per Jumat kemarin kalau tidak salah. Nah, yang kami keluarkan adalah to-do list yang wajib diselesaikan Satker dalam periode dalam hal ini bulan September. Nah, kebetulan bulan September jatuh pada triwulan 3 juga. Nah, jadi berarti yang to-do list kemarin itu masuk ke poin 1 dan 2 ya Bapak Ibu ya. To-do list bulanan dan to-do list tribulanan gitu. Jadi to-do list bulanan itu apa saja? Jadi masuk pada persediaan belum detailkan, aset belum detailkan, persediaan yang sudah detailkan itu mungkin belum di-approve, nah masuk ke monitoring to-do list bulanan juga, reklas aset belum reklas masuk, dan lain sebagainya. Untuk to-do list bulanan, seperti yang disampaikan, diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Itu sudah menjadi aturan pakem bulanannya gitu ya. Jadi untuk bulan Oktober nanti berarti 15 November paling lambat itu. Jadi Bapak Ibu sudah mengikuti strategi tadi ya, seperti kata Bu Delvi, ada strateginya bagaimana gitu. Nah, jadi untuk penempatan ini yang bulanan, ini yang triwulan, dan lain sebagainya ini sudah dihitung atau diperkirakan atau di apa ya istilahnya ya, sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuan penyelesaiannya. Jadi kalau dari SITP menyampaikan kemarin, jika sudah dibagi seperti ini, Bapak Ibu dan Kanwilnya bisa melakukan atau strategi lah bagaimana dalam hal to-do list bulanan triwulan itu bisa bersih itu. Misalnya ada TKTM dari Kanwilnya ke Satker di wilayah. Bahwa kita tahu bahwa di sini TKTM atau transfer keluar transfer masuk ke to-do list tribulanan ya Bapak Ibu ya. To-do list tribulanan. Nah, harapannya sudah dibagi to-do list tribulanan, transfer dari Kanwil ke daerahnya itu dilakukan tidak mepet-mepet akhir triwulan gitu. Nah, karena nanti bisa terbawa ke triwulan berikutnya gitu. Nah, jadi
dari SITP menyampaikan kemarin, jika sudah dibagi seperti ini bisa mensiasati gitu ya. Mungkin bisa masing-masing internal satuan kerja dengan kementerian lembaganya atau wilayahnya bisa bagaimana, apakah berkomunikasi lah jika ada TKTM itu dikirimnya awal triwulan ya, karena dia batas waktunya 3 bulan kan. Nah, mungkin biar tidak eh, walaupun di bulan berikutnya masih dalam satu triwulan yang sama gitu. Nah, jadi untuk syarat penyelesaian to-do list, masuk ke to-do list triwulanan misalnya, untuk to-do list triwulanan, maka yang akan muncul adalah wajib menyelesaikan semua bulanan. Nah, berarti semua bulanan yang poin 1 sampai 10 ditambah TK aset belum transfer masuk gitu ya. Jadi yang tadi ada transfer aset dari mana belum transfer masuk. Nah, terus ada pengembalian belanja melebihi realisasi belanja gitu. Jadi misalnya Satker ada melakukan eh, pengembalian belanja gitu, ternyata melebihi realisasi SP2D-nya. Nah, ini biasanya juga ditemukan ada beberapa Satker kemarin, ternyata pengembalian belanja ini karena kesalahan penggunaan kode ya. Misalnya pengembalian belanja tahun anggaran lalu tetap menggunakan akun 5 itu salah gitu ya. Dalam artian itu nanti akan muncul pengembalian belanja melebihi realisasi. Harusnya karena tahun anggaran lalu menggunakan akun PNBP gitu. Nah, yang ketiga adalah tulis semesteran. Jadi untuk per semester tulis semesteran, dalam hal ini semester 1 semester 2 wajib menyelesaikan bulanan dan triwulanan gitu. Jadi tinggal ditambah penyisian piutang dan penyusutan aset itu. Jadi harapan dari pembagian ini adalah jika kita rajin tiap bulan melakukan tindak lanjut kualitas data data laporan keuangan, untuk penyusunan laporan keuangan triwulanan dan semesteran bahkan tahunan ya sudah tidak menjadi suatu isu lagi ya, karena sudah tertib lah. Paling tinggal ditambah penyisian piutang, oke kita melakukan penyisian piutang, dan penyusutan aset ya tinggal kita melakukan tutup buku gitu ya. Tinggal tutup buku maka akan otomatis uh, melakukan penyusutan aset. Nah, ada istilahnya juga to-do list tahunan. Kebetulan ada beberapa satuan kerja juga yang bertanya ya terkait dengan, Pak, kami ada rincian BST gantung nih, ada SPP gantung. Bagaimana? Apakah kami hapus atau seperti apa? Nah, kebetulan transaksi-transaksi seperti eh, SPP gantung atau BST gantung dan lain sebagainya seperti poin 4 ini merupakan to-do list tahunan. Artinya apa? Bahwa dalam hal periode bulanan, misalnya ada rincian BST gantung, sudah buat BST nih, tapi dia belum bikin SPP, Pak, tapi sudah lewat bulan. Itu jangan apakah perlu dilanjutkan sampai SP2D di bulan ini atau bulan depan? Nah, ini tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Dalam artian jika ada BST yang lewat bulan, tidak apa-apa. Mungkin BST, SPP, dan SP2D-nya di bulan berikutnya tidak apa-apa. Beda hal dalam hal ini tidak boleh muncul di akhir tahun saja gitu ya. Jadi jika ada SPP gantung misalnya, SPP gantung kan mengakibatkan adanya di neraca itu kelihatan bahwa ada belanja yang masih harus dibayar gitu. Pak, kami ada belanja masih harus dibayar nih di bulan September kemarin. Oktober ini baru terbit SP2D-nya. Ya, berarti nggak apa-apa gitu ya. Berarti SPP-nya akan secara otomatis ketika SP2D-nya terbit, SPP gantung itu akan hilang gitu ya. Nah, dalam hal akhir tahun, dua menu ini yang jadi perlakuan khusus. Jadi, jika ada BST gantung ya, kalau tidak terbit SP2D-nya sampai sudah melewati tahun ya wajib dilakukan penghapusan ya. Dalam artian sudah tidak bisa terbit SPP nih gitu. Sama halnya juga SPP ya, jika tidak sampai SP2D di akhir tahun, wajib dilakukan penghapusan. Nah, penghapusannya juga memperlihatkan kondisi tertentu nanti di akhir tahun. Apakah perlu ada jurnalnya juga atau apa seperti itu, nanti akan dikondisikan. Dan jadi dalam kondisi bulan-bulan periode bulanan itu masih dimaklumkan adanya utang yang belum diterima tagihannya di neraca dan saldo akhir belanja yang masih harus dibayar di neraca untuk periode bulanan. Nah, ada juga istilahnya to-do list lainnya. Mengapa disebut lainnya? To-do list lainnya ini masuk pada penjelasannya gini, bahwa dalam hal to-do list lainnya dalam poin 5 tidak dapat diselesaikan sampai periode waktu akhir tahun, maka wajib dijelaskan dalam caleg. Itu yang wajib ya, wajib dijelaskan dalam caleg. Misalnya ada ketidaksesuaian akun dengan kode barang. Misalnya kode barangnya, oh Pak harusnya akunnya ini salah milih akun, oh berarti harusnya koreksi SPM harusnya bisa hilang gitu ya. Tapi misalnya ada kesalahan kode barang dan Satker sudah melakukan koreksi pencatatan atau apa lainnya, tapi tetap muncul di to-do list, ya tidak apa-apa tetap muncul. Tapi Satker wajib melakukan penjelasan atau melampirkan penjelasan. Oh kami sudah melakukan ini Pak gitu ya.
Misalnya atas kesalahan kode barang kemarin kami sudah melakukan reklas keluar, terus kami sudah koreksi ke yang benar, akunnya sudah bikin jurnal juga. Nah, itu dijelaskan semua di CALK-nya gitu ya. Nah, jadi tidak apa-apa tetap muncul itu do list. Jadi tapi wajibkan wajib melampirkan penjelasan gitu. Itu to do list lainnya. Nah, ini untuk detail dari setiap to do list tadi ya. Saya yakin Bapak Ibu bisa sudah paham, jadi bisa baca-baca juga sendiri ya. Mungkin secara umum itu ada mulai dari persediaan belum detailkan gitu, berarti kita melakukan pendetilan di modul persediaan gitu ya. Dan dilanjutkan dengan approve gitu ya. Aset yang belum detailkan juga. Nah, jadi Bapak Ibu izin juga menyampaikan hal yang penting ya. Eh, Persediaan belum detailkan akan muncul di Monsakti atau di to-do list ketika Bapak Ibu sudah melakukan perekaman BAST. Jadi dasar melakukan pendetilan atau dasar persediaan adalah BAST-nya. Jadi jika sudah direkam BAST di modul komitmen, wajib didetilkan. Kalau Bapak Ibu masih ragu untuk apakah BAST nanti sampai BSW2 atau enggak, itu sebaiknya malah jangan dulu buat BAST-nya. Karena apa? To-do list ini akan muncul persediaan belum detailkan sama halnya juga aset itu ketika Bapak Ibu sudah melakukan perekaman BAST-nya. Jadi jika BAST ya sudah. Memang idealnya ya ketika SP2-nya terbit baru kita melakukan pendetilan. Dalam dalam hal nanti SP2-nya misalnya terbitnya mepet-mepet dengan batas akhir penilaian rekonnya, itulah masalahnya gitu ya. Jadi dari arahan kantor pusat juga menyatakan bahwa dasar dari pendetilan itu adalah BAST-nya. Jadi saat merekam BAST ya transaksi tersebut wajib dilakukan pendetilan. Jika masih ragu ya dihapus saja gitu arahannya ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tulis lainnya juga ada persediaan belum approve. Berarti persediaan yang sudah detailkan tadi wajib dilakukan approve sama approval persediaan. Aset belum validasi approve. Ini sebenarnya sudah bukan hal baru ya terkait dengan to-do list ini. Mungkin hal barunya tadi bahwa to-do list ini sudah ada reposisi, ada yang dibagi bulanan, yang wajib diselesaikan bulanan, paling lambat tanggal 15, ada yang tribulanan, paling lambat tanggal 15 tribulan ketiga gitu ya, atau tribulan berikutnya gitu. Ada kelas persediaan belum ada kelas masuk, jadi ya semuanya sudah bukan hal baru ya, tidak ada penambahan ya, lebih ke reposisi, jadi bisa dibaca-baca. Saldo tidak normal, ketidaksediaan akun misalnya dan kode persediaan. Jika akunnya yang salah, oh berarti kita mengajukan SPM koreksi. Nah, bisa dilihat masing-masing satker mengecek to-do list-nya nih. Bisa disampaikan. Kesediaan akun dan kode barang juga mungkin antara operator komitmennya dengan operator antar operator lah. Ada miskomunikasi. Nah, muncullah ketidaksesuaian akun ini bisa dilakukan atau diselesaikan sesuai dengan case by case-nya tadi ya. Makanya disebutkan bahwa penyelesaian to-do list itu case by case gitu. Tidak bisa secara umum begini misalnya di case by case. Oke. Pagu minus juga ada hal disampaikan juga bahwa ada hal pagu minus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satker bisa disampaikan ke KPPN ya bahwa oh kami belum bisa atau masih muncul to-do list ini karena penyelesaiannya di tingkat wilayah atau tingkat pusat gitu ya. Itu juga bisa disampaikan. Pengembalian belanja lebih realisasi tadi. Jadi belum tidak ada hal yang baru terkait dengan to-do list. Hal yang baru terkait reposisi dan lain sebagainya. Ini BST gantung tadi di akhir tahun tidak diperkenankan. Nah, Bapak Ibu, ini batas waktu ya to-do list bulanan, tribulan, dan semesteran. Jadi sekarang kita posisi sekarang adalah bulan Oktober, dalam hal periode pelaporan adalah sampai dengan September, maka to-do list Bapak Ibu yang bisa dicek di operator JLP adalah to-do list bulanan yang diselesaikan paling lambat tanggal 15 Oktober dan to-do list tribulanan. Ya. Tadi ada tambahan TKTM dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekarang pada tribulanan, kalau Bapak Ibu masuk ke operator Monsakti JLP sekarang, Bapak Ibu klik JLP atau klik to-do list ya, maka akan muncul to-do list bulanan dan tribulanan karena sekarang masuk periode tribulanan. Itulah yang wajib diselesaikan oleh Bapak Ibu. Nah, ketentuan terkait dengan kualitas data laporan keuangan. Ini hal yang cukup baru ya Bapak Ibu ya, bahwa sekarang to-do list ada atau adanya interkoneksi antara to-do list, rekonsiliasi, dan tutup buku. Jadi yang pertama, apabila masih terdapat to-do list yang harus diselesaikan,
maka tidak dapat dilakukan tutup periode pada modul JLP dan tidak dapat diterbitkan SHR. Jadi secara umum Bapak Ibu, hal yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu menyelesaikan to-do list, kemudian mengecek rekonnya gitu ya. Rekonnya di rekon, lebih ke kita menyelesaikan rekon Saktispan ya. Nah, jika sudah selesai untuk to-do list dan rekonnya, Bapak Ibu wajib melakukan tutup permanen. Kenapa? Rekonnya tadi selesai itu dia belum terbit namanya dokumennya SHR Bapak Ibu. Kalau bulan belum sebelumnya sudah sama rekonnya, otomatis SHR-nya muncul, kita bisa cetak gitu ya. Tahun ini berdasarkan Per 8 ini bahwa to-do list-nya sudah bersih di Monsakti. Nah, kemudian kondisi di rekon Saktispan yang akan muncul bahwa sudah sama tapi belum terbit SHR. Nah, gimana cara terbit SHR-nya? Caranya adalah karena to-do list sama SHR-nya sudah sama dengan rekonnya sudah sama, Bapak Ibu sekarang wajib melakukan tutup permanen, bukan tutup sementara. Jadi kalau tidak dilakukan tutup permanen, SHR-nya tidak akan terbit. Gitu ya. Wajib tutup permanen. Jadi secara umum kalau saya biasanya rumusnya biasanya to-do list tambah rekon sama dengan tutup permanen gitu ya. Artinya kita menyelesaikan to-do list tambah rekonnya selesai, baru kita tutup permanen. Nah, setelah tutup permanen maka rekonnya tadi baru bisa terbit SHR gitu. Nah, ada kondisi tertentu nih bahwa eh, kondisi tidak memenuhi persyaratan di atas, dalam hal mungkin tadi ada kondisi-kondisi tersebut belum bisa tutup buku misalnya, akan mempengaruhi kualitas data laporan keuangan. Misalnya, jika Bapak Ibu tidak belum tutup buku, maka di status cetakan laporannya akan belum final. Selain belum final, Bapak Ibu juga akan belum terbit SHR. Memang sudah sama, tapi SHR dokumen surat hasil rekonnya belum terbit gitu. Jadi rumusnya tadi to-do list bersih ditambah rekonnya sudah sama, baru kita melakukan tutup permanen gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, kita langsung ke to-do list, kebetulan kita singgung ya. To-do list seperti sudah sampaikan pada sosialisasi bulan berapa bulan lalu ya terkait dengan rekon Saktispan. Ada interkoneksi tadi bahwa rekonsiliasi sebenarnya itu antara Saktispan itu yang kita biasa kenal ya, rekonsiliasi eksternal. Nah, sebenarnya ada dua rekonsiliasi lain antara yakni rekonsiliasi internal ini antara sebenarnya antar modul dalam aplikasi Sakti. Rekonsiliasi internal itu dilakukan by sistem. Antara misalnya antara modul bendara dengan GLP, antara komitmen dengan GLP dan lain sebagainya itu by system. Jadi catatannya bahwa rekonsiliasi internal dilakukan by sistem aplikasi Sakti. Jadi yang menjadi perhatian Bapak Ibu adalah rekonsiliasi eksternal ini ya, yang biasa dilakukan monitoring oleh KPPN. Diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi semua to-do list dan rekon pun diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sehingga baru bisa tutup periode permanen. Untuk rekonsiliasi PNBP terpusat ini dilakukan antara KPPN penerimaannya Jakarta dengan Satker pengguna PNBP minimal 2.000 transaksi. Nah, ini rekonsiliasi internal tadi dilakukan dengan tujuan kesesuaian saldo neraca dan GLP dan antar modul ya. Nah, sekarang yang menjadi catatan adalah rekonsiliasi eksternal atau Saktispan. Ini biasanya biasa dilakukan Bapak Ibu ya untuk periode sekarang setelah kami monitor harusnya hari ini semua satker di lingkup wilayah penelaran tugas sudah tidak ada ya selisih rekon eksternal. Tadi paling ada satu satker yang sudah ditindaklanjuti juga. Jadi statusnya hari ini per hari sore harusnya semua satker wilayah KPP Laran Tugas sudah status rekonsiliasinya sudah sama. Namun belum semua terbit SHR karena Bapak Ibu belum melakukan tutup permanen ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, pasti Bapak Ibu ingin melakukan tutup permanen, pastikan to-do list-nya selesai dulu. To-do list bulanan dan tribulanan tadi. Jadi dia kata Ibu Delvi tadi 3 serangkaian tidak terpisah ya. Jadi to-do list-nya bersih, ditambah rekonnya sudah sama, baru tutup periode gitu. Nah, ini pelaksanaan rekon seperti biasa, rekonsiliasi. Nah, periode penyelesaian rekonsiliasi juga masih tetap ya, tanggal 15 tiap bulannya, bisa dicek. Nah, ini ada ketentuan tadi Bapak Ibu ya. Surat hasil rekon diterbitkan dengan persyaratan 3 hal. Yang tadi, yang sekali lagi ditekankan berulang-ulang tadi bahwa SHR dapat terbit. Yang pertama hal yang biasa ya, bahwa tidak ada selisih TDK COA atau akun dan tidak ada selisih rupiah atau
beda nilainya. Itu dalam peraturan sebelumnya juga sudah diatur demikian. Nah, namun dalam Per 8 ini ditambahkan dua hal Bapak Ibu. Seperti yang dijelaskan bahwa adanya catatan bahwa tidak terdapat to-do list dalam periode waktunya. Misalnya periode tribulanan ya berarti to-do list bulanan dan tribulanan harus bersih. Itu baru bisa terbit SHR. Kemudian telah dilakukan tutup periode permanen. Jadi mereka itu saling berkaitan gitu ya, diselesaikan semuanya, makanya semuanya harus dan akan bersih itu. Itu untuk rekonsiliasi. Nah, kemudian yang terakhir atau ketiga terkait dengan penyampaian laporan keuangan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mungkin menerima ya surat dari eselon satunya atau wilayahnya masing-masing terkait dengan penyampaian laporan keuangan. Mungkin yang menjadi highlight kami di sini adanya kewajiban nanti ya dari Bapak Ibu, mungkin semester 1 kemarin ada ya penyampaian laporan keuangan ke KPPN lewat email ya, kalau nggak salah email Seksi Feraki. Nah, seperti yang sudah sempat disinggung waktu itu Bapak Ibu ya, untuk mulai periode ini laporan keuangan triwulan 3 ini nanti akan disediakan suatu fitur di Monsakti Bapak Ibu untuk menyampaikan laporan keuangan ke KPPN. Tapi yang disampaikan KPPN laporan keuangan ya Bapak Ibu ya. Namun disampaikan dalam dua jalur ya. Yang pertama untuk surat pengantarnya atau surat penyampaian laporan keuangan yang mungkin 1-2 lembar gitu ya, surat penyampaian diupload di aplikasi Monsakti. Nanti ada di menu di GLP, lagi-lagi di operator GLP ya. Nanti diupload di Monsakti surat penyampaian. Nah, namun LK-nya atau laporan keuangannya yang puluhan atau ratusan halaman tersebut disampaikan melalui email gitu ya. Mungkin kalau kami melihat mungkin kebijakan ini dibuat mengantisipasi overload ya aplikasi Monsakti ya. Misalnya Bapak Ibu semua 100 halaman diupload semua di Monsakti, satu Indonesia gitu ya. Wah, error juga. Nah, makanya diminta diupload di Monsakti itu hanya surat pengantarnya. Tujuan diuploadnya surat pengantar ini apa? Untuk memantau ketertiban Satker menyampaikan laporan keuangan. Jadi seperti yang biasa disampaikan bahwa Satker dalam hal ini Satker tingkat Wakpa itu menyampaikan ke KPPN secara triwulanan, semesteran dan tahunan. Nanti disediakan ruangnya ya untuk diupload. Nah, kemudian disampaikan ke wilayahnya itu per triwulan. Jadi per KPPN itu setiap triwulan, semesteran dan tahunan Bapak Ibu menyampaikan surat pengantarnya di Monsakti dan laporan keuangannya di email Seksi Vera. Nah, disampaikan ke wilayah masing-masing sesuai dengan link yang disampaikan wilayah masing-masing gitu. Untuk Bapak Ibu yang di Kanwilnya ya, mereka menyampaikannya ke Kanwil DJPB. Nah, kemudian setiap entitas akuntansi menyampaikan laporan keuangan melalui Monsakti sudah ya. Nah, kemudian berdasarkan S28 yang kami terima Bapak Ibu ya, bahwa sudah ada batas waktu ya penyampaian laporan keuangan semester triwulan 3 ini, kalau tidak salah disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu ada masing-masing wilayahnya atau kementeriannya memiliki batas waktu tertentu, mungkin dipercepat, masing-masing punya kebijakan dipercepat, itu tidak apa-apa tergantung. Cuma paling lambat untuk KPPN ya tanggal 31 gitu ya. 31 Oktober diupload di Monsakti dan dikirim di email. Jadi masing-masing kementerian lembaga diberi ruang untuk menetapkan batas waktu tertentu sesuai dengan di Per 8. Oke, itu terkait dengan penyampaian laporan keuangan. Yang ketiga ada poin D-nya. Dalam hal sampai dan batas waktu penyampaian LK, Satker belum melakukan upload file surat penyampaian LK, maka akan dikenakan sanksi dengan penerbitkan SP2S atau surat pemberitahuan pengenaan sanksi gitu ya. Itu hal yang sangat kita harapkan ya. Apalagi di sini berbunyi bahwa akan terbit secara otomatis by system. Ya, jadi itu sangat hal yang tidak kita harapkan gitu ya Bapak Ibu ya, adanya pengenaan sanksi ini. Nah, jadi dalam Per 8 juga Bapak Ibu ada diatur tentang pengajuan dispensasi ya dari Satker. Misalnya Satker dalam hal ini dalam kasus tertentu tidak dapat menyelesaikan kualitas data laporan keuangan tadi, itu bisa mengajukan surat dispensasi. Nah, jadi di format yang kami lampirkan di
surat yang kami lampirkan ke Satker per tanggal 25 September kemarin juga sudah ada ya. Tapi disampaikan ke Kanwil DJPB NTT. Namun Kanwil DJPB memiliki kriteria tertentu, mana yang dispensasi yang diterima, mana yang tidak, gitu ya. Biasanya yang diterima adalah ada 2 syarat. Yang pertama bahwa itu merupakan pengelola paguyuban IPA yang besar, gitu ya. Besarnya ini ya yang mengetahui karakteristiknya ya Kanwil DJPB NTT. Jadi sebenarnya itu sangat tidak kita harapkan ya, gitu ya. Dispensasi ini pun diajukan setelah melewati periode waktu penyelesaian rekon. Misalnya rekon September ini sampai dengan akhir 15 Oktober ternyata Satker yang dalam kategori besar tadi belum bisa selesai, mereka mengajukan permohonan dispensasi ke Kanwil. Nah, persetujuannya atau tidaknya itu berdasarkan Kanwil. Dalam hal tidak disetujui ya, Satker akan dikenakan sanksi gitu. Itu Bapak Ibu. Itu sangat tidak kita harapkan ya, namun sebagai bentuk implementasi dari PMK 217 juga dan PMK 232 ya, mau tidak mau kita wajib menerapkan. Ini untuk periode penyampaian laporan. Tadi ada triwulannya ditambahkan di sini bahwa disampaikan paling lambat 31 Oktober ya untuk triwulan 3 ini kalau tidak salah. Oke, ini ketentuan penyampaian laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu kewajiban bagi entitas. Oh iya, jadi dispensasi tadi Bapak Ibu tidak berlaku bagi penyampaian laporan keuangan, hanya untuk to-do list. Karena apa? Karena berdasarkan yang disampaikan kantor pusat bahwa penyampaian laporan keuangan itu bukan merupakan hal yang baru. Jadi itu sudah merupakan kewajiban yang sudah tertuang dalam PP bahkan PMK dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak berlaku bagi penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan wajib dilampirkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bahwa melalui email untuk lengkapnya dan surat pengantarnya disampaikan melalui Mon Sakti. Nah, ini yang terakhir terkait dengan pengenaan sanksi. Mungkin juga bukan yang kita harapkan ya, bahwa pengenaan sanksi dikenakan dalam 3 hal. Yang pertama, ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan keuangan. Dalam hal tadi, laporan keuangan disampaikan melalui atau diuploadnya surat pengantarnya dan emailnya itu melebihi batas waktu gitu ya, maka akan dikenakan sanksi. Yang kedua ada ketidakpatuhan penyelesaian to-do list tadi ya, to-do list dan kawan-kawannya gitu ya. Dan ketiga adalah ketidakpatuhan terhadap penyelesaian rekon. Bentuk sanksinya apa? Bentuk sanksinya sama juga ya kalau tidak salah dengan keterlambatan penyampaian LPJ dan lain sebagainya adalah sanksi administrasi berupa penolakan SPM gitu ya. Kecuali SPM LS, belanja pegawai, SPM LS para pihak ketiga, dan SPM pengembalian. Di luar 3 ini maka akan ditolak sama KPPN. Nah, mekanisme pengenaan dan pencabutan sanksinya bisa dibaca ya Bapak Ibu bahwa SP2S atau pengenaan sanksinya diterbitkan secara otomatis dan atau manual melalui aplikasi Monsakti. Nah, namun ada catatan dari pengelola aplikasi bahwa untuk pengenaan sanksi otomatis dan manual ini jika ada perubahan akan disampaikan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya ada arahan mungkin tidak akan dilakukan otomatis, mungkin manual. Kami juga akan menunggu hal tersebut. Cuman kita dari sekarang bisa mengantisipasi jangan sampai diterbitkan secara otomatis ya. Kalau secara otomatis kami dari KPPN juga tidak bisa apa ya istilahnya? Tidak bisa menahan atau mengontrol hal tersebut karena by system akan terbit sudah lewat batas periode selesai akan terbit SP2S. Nah, kami dari KPPN hanya bisa ini dia sudah bersih berarti menerbitkan SP3S-nya atau pencabutannya gitu ya. Oke, untuk cara pengenaannya seperti ini. Oke. Satker yang tidak dapat menyelesaikan kualitas data dikenakan dapat mengajukan dispensasi ke Kanwil. Ini yang sudah disampaikan tadi ke Kanwil DJPB NTT. Nah, sekarang ini mungkin hal-hal yang sedang dikembangkan ya dalam aplikasi Monsakti dan Perdirjen ini sebagai apa? Adanya reposisi menu Monsakti tadi, ya, to-do list tadi ada bulanan, tribulanan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penerbitan SP2S dan SP3S secara otomatis. Ini tadi ya untuk 3 objek tersebut. Adanya pengenaan dan pencabutan sanksi otomatis juga by Sakti. Yang keempat adanya penambahan fitur upload penyampaian laporan keuangan dan penambahan fitur monitoring. Adanya validasi pada aplikasi Sakti berupa tutup periode yang dapat dilakukan apabila tidak terdapat to-do list dan hasil rekon sama. Dan terakhir bahwa validasi pada Monsakti berupa SR dapat terbit apabila hasil rekon dan to-do list sama. Jadi itu untuk PPT-nya mungkin sekian ya Bapak Ibu ya. Mungkin langsung saya demokan ya di Monsakti mungkin untuk bisa lebih jelasnya seperti apa sih tampilan gitu ya Monsakti Satker gitu ya.
Saya izin tadi menggunakan user dari eh, KPN sebagai Satker ya untuk melihat tampilan di Satker itu seperti apa sih di operator GLP-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk menggunakan operator GLP-nya, siapa gitu ya. Bisa disampaikan bahwa bisa dicek. Nah, oke. Pastikan role-nya adalah tertulis lab ya Bapak Ibu ya, lab garing Satker. Nah, bisa diganti role di sini. Ada role-nya mungkin role lain gitu ya sebagai Satker. Nah, di sini yang menjadi eh, penambahan menu itu di menu lab ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat misalnya di menu to-do list ya, Bapak Ibu ya, mengklik menu to-do list, maka yang akan muncul adalah to-do list berdasarkan reposisinya tadi atau berdasarkan nah ini tadi ada ya untuk KPN sebagai Satker ada utang yang belum diterima tagihan seperti yang dijelaskan tadi ini tidak apa-apa ya dalam periode bulanan sampai sampai akhir tahun nanti tidak boleh gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa buka masing-masing bisa ngecek kita filter gitu ya. Filter pilih data wajib. Nah, untuk yang wajib ini adalah apa yang perlu Bapak Ibu selesaikan untuk periode sekarang. Apakah hanya bulanan saja atau masuk ke tribulanan, Bapak Ibu klik wajib. Kalau lainnya tadi itu yang kayak ketidaksesuaian akun dan lain sebagainya ya, yang dijelaskan di caleg. Nah, Bapak Ibu bisa klik wajib, periode sekarang, periode bulan 9, gitu ya. Klik kirim, gitu ya. Bisa dicek. Nah, inilah to-do list yang perlu Bapak Ibu selesaikan. Nah, ada yang bulanan, ada bulanan. Nah, kebetulan karena sekarang masuk periode tribulanan, ada juga tribulanan. Nah, bisa dicek untuk KPPN sendiri sudah bersih ya. Nah, berarti poin pertama to-do list sudah bersih. Nah, itu berarti sudah bersih. Nah, ini bisa dicek juga untuk periode-periode lain. Nah, ada yang kedua juga menambahkan fitur tadi, ada fitur upload ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di menu monitoringnya. Sudah ada semua di bagian pelaporan. Nah, monitoring kepatuhan Satker dan monitoring penyampaian LK. Kita bisa buka. Nah, oke, masing-masing satker bisa ngecek ya di monitoring kepatuhan itu ya tadi tiga serangkai tadi ya yang kalau saya istilahkan ya to-do list, rekon dan tutup buku. Nah untuk KPPN misalnya ya kebetulan sudah dilakukan ya hanya belum diupdate ini tutup periode tadi sudah dilakukan tadi pagi ya. Nah masing-masing Bapak Ibu juga bisa mengecek. Oh berarti rekon saya sudah selesai checklist. Nah ini ada tanda hijau kan to-do list sudah selesai berarti tinggal melakukan tutup permanen. Nah, ini KPPN sendiri ya tadi pagi sudah dilakukan tutup buku tinggal belum diupdate saja. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengecek nih, apakah rekon saya sudah atau to-do list saya sudah ya. Bisa dilihat masing-masing di menu monitoring tadi. Monitoring. Nah, jadi untuk tampilan Satker seperti ini ya. Apakah sudah rekonnya sudah, to-do list sudah. Jika masing-masing sudah ya tinggal melakukan tutup permanen. Nah, ada catatan bahwa ini merupakan mungkin hal yang dihindari ya. Amit-amit ya ada transaksi yang mungkin harus ada koreksi bla bla untuk periode bulan selanjutnya bulan yang harus tutup permanen ya dari arahan kantor pusat dilakukan perubahan di bulan berikutnya gitu ya, bulan yang terbuka gitu. Jadi kalau sudah tutup permanen gitu. Ini bentuk dari kepatuhan tadi ya sebagai usulan dari BPK tadi ya. Nah, ini sudah untuk tiga serangka ini ya, rekon, to-do list dan tutup buku mereka wajib ya untuk bulanan. Nah, ini ada masuk di menu monitoring juga untuk triwulan semester dan tahunan Bapak Ibu mengirimkan surat penyampaian laporan keuangan di ke Satker gitu ya. Tiga Bapak Ibu melakukan upload gitu ya. Tinggal di-upload dokumennya, pilih upload periodenya apa, pilih filenya tinggal dikirim gitu ya. Nah, untuk email lengkapnya nanti dipastikan yang diupload adalah surat pengantarnya ya Bapak Ibu ya. Laporan keuangannya lewat email nanti. Oke, mungkin itu saja Mas Lutfi. Materinya mungkin mohon maaf jika ada salah kata ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi. Saya kembalikan dulu ke Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Baik, terima kasih Mas Bram atas pemaparan materinya ya. Terutama tadi juga sudah dipraktekkan bagaimana kita menggunakan Monsakti ya, terutama dengan fitur-fitur yang sudah dilakukan update terbaru. Jadi mungkin untuk selanjutnya, siapa tahu dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu diulang, bisa langsung raise hand atau bisa langsung di unmute saja Bapak Ibu. Mungkin langsung saja dimulai jika memang ada pertanyaan ya atau yang mau didiskusikan. Silakan.
Mungkin ada yang ingin konsultasi sekalian, mungkin ada kasus studi apa di satkernya gitu. Boleh langsung ditanyakan saja mumpung ada Mas Bram gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa langsung dibantu dan juga mungkin nanti kalau teman-teman yang lain ada permasalahan yang sama juga bisa langsung diselesaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin izin Mas Lutfi ya, kalau Boleh memang silakan Pak. saya nih Mas Lutfi. Ya. Oh, Nah, kalau mungkin masih Salfok. ada yang masih berpikir pertanyaannya, mungkin kita sekalian melihat ya, Nah, eh, boleh silakan Mas Bram. melihat update sekarang gitu ya Nah, untuk langsung KPP saja. ya langsung saja gitu ya. Monitoring kepatuhan Satker. Mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan untuk melihat membandingkan satu sama lain, cuma untuk kita melihat ya. Nah, jadi kondisi sekarang per pagi ini seperti ini ya, Bapak Ibu semua. Untuk rekonsiliasinya hampir semua sudah ya. Rekonsiliasinya dalam artian rekon Saktispan tadi, oh Sarmo Mere tadi sudah pagi ya. Tadi pagi sudah melakukan perbaikan dan harusnya ntar sore sudah selesai rekonnya. Nah, untuk yang merah-merah ini masih ada di menu to-do list-nya Mas Lutfi. Ada beberapa satker yang masih ada to-do list. Seperti ini ya, bisa dicek. To-do list-nya masih Ya. ada, bisa diselesaikan ya Bapak Ibu ya di monitoring tadi to-do list. Seperti ini, ada banyak cukup banyak ya. Nah, yang menjadi catatan ini hampir semua belum melakukan tutup permanen. Mungkin karena masih sangat baru ya Mas Lutfi ya. Biasanya kita tutup permanen cuma semester satu dan Semester satu akhir dan tahun. akhir tahun nih. Nah, sekarang ada kebijakan. Nah, kebetulan yang sudah tutup permanen ini KPPN sebagai satuan kerja ya. Karena sudah tutup permanen, maka akan secara otomatis checklist di sini. KPPN sebagai penyalur dana desa, dan transfer umum, dan lain sebagainya. Maka akan langsung checklist sudah. Nah, jadi sebagian besar satuan kerja, Bapak Ibu bisa yang sudah hijau-hijau nih, sudah dipastikan tidak ada to list dan selisih rekon, bisa melakukan tutup permanen Bapak Ibu ya. Itu sebagai bentuk Bapak Ibu jika sudah melakukan tutup permanen, SHR-nya akan langsung muncul. Nah, SHR. Nah, untuk kondisi sekarang ya, kalau Bapak Ibu ngecek rekon itu memang sudah sama gitu ya. Sudah sama, Bapak Ibu lihat, oh Mas sudah sama nih Mas Bram. Cuma belum ada nih SHR-nya nih. Dalam keterangannya belum tutup periode atau tulis belum selesai. Nah, jadi ada kemungkinan rekon selesai. Ini semua rekon sudah selesai. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tutup permanen, di sini akan muncul SHR-nya. Di sini langsung bisa di-download. Tanggalnya juga. Ini ada 3 KPPN sebagai penyalur dak fisik tadi ya. KPPN ini sudah terbit SHR. Bapak Ibu yang sudah tidak ada selisih tadi rekon dan lainnya, tutup permanen, maka SHR-nya akan terbit. Kalau tidak salah ini juga pasti wilayah Bapak Ibu masing-masing juga mendorong untuk SHR-nya harus terbit. Nah, kalau kondisi sekarang memang sudah sama. Kalau dari bulan-bulan sebelumnya sudah sama ya. Kalau bulan sebelumnya SHR-nya langsung bisa di-download, sekarang belum bisa di-download kalau belum tutup periode dan belum selesai to-do list. Jadi dari kami ke PPN juga mohon maaf jika apa ya penyampaian materinya mungkin oh Mas Bram terlalu mepet ini, kenapa baru sekarang disampaikan ya? Mungkin dulu sudah sempat disampaikan lewat surat gitu ya. Mungkin karena suratnya banyak gitu, isinya sampai 40 halaman per tanggal 25 September kemarin. Bapak Ibu juga belum sempat baca secara keseluruhan, nggak apa-apa gitu ya. Jadi hari ini juga kami sudah sampaikan, Bapak Ibu sudah bisa memonitor mana yang sudah bersih, rekon to-do list-nya. Pastikan 3 serangkai ini, rekon, to-do list, dan tutup periode diselesaikan, maka tombol SP2S dan SP3S ini tidak akan muncul gitu ya. Takutnya nanti bisa muncul otomatis di sini. Itu kami juga tidak bisa membantu apa-apa karena sistemnya di handle oleh kantor pusat. Mungkin itu saja dulu dari saya Mas Lutfi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin konfirmasi, bertanya atau apa saja, silahkan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan ya.
Mungkin saya pertegas kembali ya tadi yang dijelaskan Mas Bram, mungkin saya ulangi sedikit. Jadi mungkin untuk sekarang ya, untuk pelaksanaan rekon, karena bukan kita sebagai KPPN ya yang mengeluarkan SP2S, jadi bisa dibilang kita tidak bisa bantu lagi Bapak Ibu gitu ya untuk masalah perpanjangan waktunya. Karena kalau pelaksanaan rekonnya penerbitan SP2S-nya masih di KPPN, mungkin kita masih bisa memberikan toleransi waktu gitu ya. Kita bisa bantu terlebih dahulu untuk diselesaikan masalahnya. Cuman karena sekarang sudah dilakukan update oleh kantor pusat, jadi misalkan ada masalah atau apa, dan sampai batas waktunya belum bisa diselesaikan, kita tidak bisa membantu Bapak Ibu. Jadi mungkin SP2S-nya langsung diterbitkan oleh sistem, jadi kita sudah tidak bisa apa-apa lagi Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau memang ada masalah atau ada kendala gitu ya, bisa langsung disampaikan. Karena kalau sudah mendekati batas waktu, seperti yang kita tahu ya, beberapa waktu kemarin juga Monsakti kan sempat error juga ya jaringannya. Nah, maka dari itu diharapkan dengan adanya sosialisasi ini itu kita lebih bisa segera menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, mungkin terutama untuk satker-satker tadi yang mungkin ada masalah di to-do list, mungkin kalau ada yang ditanyakan atau dikonsultasikan bisa langsung ditanyakan gitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin apakah ada sebelum kita eh, akhiri ya untuk terkait sosialisasi ini, mungkin kalau ada yang didiskusikan silahkan gitu ya, bisa langsung. Izin Mas, izin Mas Baik, Lutfi, ya mungkin Mas Bram. jika Bapak Ibu mungkin masih membaca-baca juga di bahan materinya, nanti kemudian baru muncul, oh kayaknya ini saya perlu tanyakan, tidak apa-apa ya, bisa langsung nanti disampaikan di WA admin atau menghubungi saya, silahkan gitu ya. Jadi intinya bahwa Ka- adanya PER ini mengharapkan adanya hubungan yang baik ya, koordinasi yang baik antara KPPN dan satuan kerja. Jadi jika Bapak Ibu juga ada masalah dan misalnya dalam hal terkait aplikasi, mungkin ada hal yang perlu kami sampaikan, kalau bisa kami selesaikan langsung, kami selesaikan langsung. Kalaupun misalnya perlu kami bersurat atau mengirim tiket ke HAI akan kami sampaikan gitu ya. Intinya jangan sampai diam-diam tiba-tiba menjelang baru Pak, kami ada masalah ini nih, wah, sementara deadline-nya sudah mendekat gitu ya. Karena kita saling bahu-membahu ya, karena laporan keuangan Bapak Ibu atau bersih tidaknya laporan keuangan Bapak Ibu juga mempengaruhi laporan keuangan dari KPPN sendiri gitu ya. Kebetulan yang susun juga saya gitu Mas Lutfi ya. Jadi kalau ada to-do list-nya Bapak Ibu yang belum lengkap juga saya jelaskan di calaknya nih, aduh, ini gini 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 karena apa gitu ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, kami juga mohon maaf mungkin beberapa hari terakhir aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat SITP mengalami beberapa gangguan. Itu mungkin karena dalam hal bersamaan ada beberapa penerapan yang secara nasional ya, mulai dari kayak TTE kemarin sudah dan lain sebagainya gitu, termasuk sekarang ini ada penyampaian laporan keuangan, rekon dan lain sebagainya. Jadi kayak mohon maaf dan mungkin bisa disiasati. Jika ada info nanti dari kantor pusat misalnya eh, ada kelonggaran atau dispensasi apa akan kami segera teruskan ke Satker. Mungkin itu dari saya Mas Lutfi. Baik, terima kasih Mas Bram atas tambahannya. Mungkin sudah tidak ada lagi ya. Nanti kalau yang ada ditanyakan bisa Ini langsung Pak Lutfi. ditanyakan. Oh, boleh Iya, silakan Pak Ibu. Lutfi. Nah, silakan Ibu. Jadi intinya batas laporan itu tanggal 14 ya Pak Lutfi. Laptri, Laptri keuangannya disampaikan. Penyampaian Laptrinya Pak. Penyampaian laporannya Ibu. Oh, penyampaian laporannya tadi itu Ibu ya. Tanggal 31 ya. Laporan 31. keuangan. Ya, Iya, jadi iya, Laptri keuangan. ya, jadi kalau dari kami di KPPN batas waktunya 31 Oktober ya di Siap, uploadnya. siap. Iya, Namun iya. di Per 28 juga dan S28 lebih tepatnya di surat 28 juga yang saya juga sampai lampirkan di materi itu ada klausul atau ada penyampaian bahwa jika masing-masing kementerian lembaga ada kebijakan tersendiri mungkin dipercepat mungkin ya mungkin di kejaksaan Bapak Ibu masih Iya, maksimal ya. 29 gitu ya mau di 29 diupload tidak apa-apa gitu paling lambat Siap, 31. siap, siap, siap. Pak. Masalahnya kita nih di otak hanya deadline waktunya saja nih. Siap Ibu, siap siap.
Nanti akan Siap, siap. kami monitor terus Ibu dari sini. Siap, siap, Pak. Ya, makasih, Pak. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Sebelum, Mungkin itu Mas Lutfi. Oh, ini ada. oh silakan Mas Bram, langsung di itu saja Mas Bram. Oke. Cara menganalisis akun 218 yang muncul pada to-do list saldo akun. Oke. Ini kebetulan kemarin ada beberapa satuan kerja ya yang eh, menanyakan, Pak, kami ada di to-do list ada akun 218 bla bla. Nah, sebenarnya munculnya akun 218 ini ya seperti yang dijelaskan tadi Mas Lutfi ya. Kalau nggak salah akun 218 ini Terkait SPP atau BST gantung ya. gantung itu Nah, kan. jadi sebenarnya ya, jadi munculnya ini karena begini Bapak Ibu, misalnya ada Bapak Ibu yang eh, membuat SPP-nya di tanggal 29 gitu ya. Tapi SP2D-nya baru di bulan berikutnya. Misalnya 29 September, tapi SP2D-nya baru di bulan Oktober. Nah, nanti per 30 September dia akan muncul akun 218. Ya, akun 218 ini akan muncul. Namun, ketika SP2D-nya sudah terbit, akun 218-nya itu atau akun utang yang belum selesai tagihannya itu akan hilang gitu ya. Karena sudah dibayar gitu. Jadi sebenarnya akun 218 ini yang tidak boleh ada itu di akhir tahun gitu ya. Akun 218 ini utang yang belum diterima tagihannya sama eh, yang masih harus dibayar. Karena apa? Karena akhir tahun kan tidak mungkin kita terbit SP2 dalam artian sudah lewat tahun gitu ya baru kita terbit SP2D lagi. Enggak. Sudah tidak bisa gitu ya. Jadi untuk periode bulanan masih dimaklumkan. Makanya dia masuk ke dalam to-do list tahunan ya. Dia bukan to-do list bulanan, tapi tahunan. Dalam artian diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Jadi misalnya ada dalam periode bulanan masih muncul di neraca triwulan 3 ini dijelaskan saja bahwa dicalak atau di mana gitu ya, bahwa muncul akun 218 ini karena adanya SPP gantung yang SP2D-nya terbit di bulan berikutnya. Tidak apa-apa, dijelaskan di catatan atas laporan keuangan seperti itu. Jadi dijelaskan untuk triwulan 3 ya atau di semesteran dijelaskan bahwa seperti itu. Nah, tapi nanti di akhir tahun tidak ada ceritanya ya. Dijelaskan dia akan diterbitkan di Januari 2024, tidak ada gitu ya. Nah, untuk triwulan 3 dan semesteran dimungkinkan untuk dijelaskan gitu. Seperti itu Mas Lutfi. Baik, terima kasih Mas Bram. Mungkin dari PA Loleba ada tanggapan atau mungkin masih ada yang kurang jelas? Oh, baik, terima kasih Mas. Oke. Mungkin dari yang lain kalau memang ada pertanyaan atau studi case apa gitu ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, malu untuk on mic bisa seperti kayak PA Leba mungkin bisa juga ya di chat saja kasusnya apa. Nah, nanti bisa kita bahas bareng-bareng gitu ya. Apakah ada lagi? Mungkin cukup Mas Lutfi. Oh, baik. Ya, Oke, kayaknya Bapak Ibu ya. izin mungkin Bapak Ibu juga dapat mengisi link presensi ya. Kebetulan Ya, betul. sebagai bentuk laporan kami juga. Nanti setelah ini mungkin kita foto bersama dulu Mas Lutfi. Boleh, Mas Bram. Mungkin belum sempat diundang secara offline, kayak mohon maaf Bapak Ibu, karena kami merasa ini harus secepatnya gitu ya, secepatnya Hmm. diketahui Bapak Ibu untuk diselesaikan. Mungkin nanti setelah ini mungkin akan ada undangan offline, kami akan melihat situasi berapa bulan ke depan. Oke. Oke. Oke, baik. Mungkin kita akhiri ya, teman-teman. Bapak Ibu semua, untuk sesi diskusi pada kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Mungkin karena tadi sempat terlupa ya untuk foto bersama. Nah, mungkin mari kita foto bersama terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, silahkan diaktifkan sebentar untuk kita ambil fotonya ya. Baik, halaman pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Baik, karena kita sudah di penghujung acara ya, Bapak Ibu ya.
kita telah memasuki acara penutupan pada kegiatan pagi hari ini. Sepertinya mungkin Ibu PLT, ya, Ibu Delviana Lase mungkin sepertinya masih ada rapat. Jadi mungkin untuk acara kita pada pagi hari ini akan ditutup oleh Kepala Seksi Vera KI, yaitu Pak Ervan. Kepada Pak Ervan, saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Mohon izin Bapak Ibu semua, mewakili PLT Kepala KPPN Larantuka, Ibu Delvi, yang saat ini masih ada rapat ya. Jadi mungkin Bapak Ibu, tadi semua kita sama-sama sudah mendengarkan ya, terkait dengan hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti. Mohon untuk dapat segera diselesaikan, mengingat ini merupakan hal yang penting di dalam penerbitan SHR. Kami dari KPPN berharap tidak ada sanksi yang terbit ya dalam pelaksanaan rekonsiliasi ini. Silakan Bapak Ibu dapat mengatur strategi-strategi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Delvi. Apabila nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mengganjal yang mungkin belum sempat disampaikan pada kegiatan kali ini, silakan dapat menghubungi KPPN Larantuka. Nanti akan kami bantu semaksimal mungkin Bapak Ibu semua yang ada kendala. Terakhir, izinkan saya Bapak Ibu mengingatkan kembali agar mari kita sama-sama mengawal kualitas data laporan keuangan, pelaksanaan rekonsiliasi, dan penyampaian laporan keuangan, sehingga dapat mewujudkan kualitas data laporan keuangan yang andal dan akuntabel. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mas Lutfi selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ervan telah menutup kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan atau mungkin dari teman-teman yang masih ada yang perlu dijelaskan bisa langsung kontak di HP admin atau langsung menghubungi Mas Bram atau saya ya. Oh, baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Izinkan untuk saya mengakhiri meeting pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.